Suamiku bilang dia akan lembur di kantor sampai pagi, tapi GPS-nya berhenti di Hotel Grand Mahakam. Dia menyuruhku tidur duluan dan jangan menunggunya. Aku memberanikan diri, menyusulnya, dan mengetuk pintu kamar 303. Pintu itu terbuka perlahan. Sebelum cerita ini dimulai, bagi semua yang menonton, silakan beritahu di kolom komentar dari kota mana kalian berasal. Jangan lupa juga untuk suka dan berlangganan. Koridor lantai 3 hotel mewah itu begitu sunyi dan dingin. Seolah-olah pendingin ruangan di sana sengaja diatur untuk membekukan darah siapapun yang melintas. Karpet tebal berwarna merah marun memang meredam suara langkah kaki Citra, tapi tidak bisa membungkam gemuruh di dalam dadanya. Jantungnya berdebar begitu kencang, menghantam tulang rusuknya dengan irama yang menyakitkan. Citra mematung di sudut koridor, menatap tajam ke arah pintu kamar 303 yang hanya berjarak 10 langkah dari tempatnya berdiri. Ia menggenggam ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Perangkat tipis itu baru saja bergetar panjang di tangannya. Di layar gelapnya, nama Mas Bram tertera dengan jelas. Tarik napas, Citra. Ia menarik napas dengan gemetar. Dengan tangan yang bergetar, ia menggeser tombol hijau di layar ponselnya, lalu menempelkannya ke telinga, berusaha keras membuat suaranya terdengar senormal mungkin. Ia harus terdengar seperti istri penurut yang duduk manis di ruang keluarga, bukan istri yang berdiri di depan hotel tempat suaminya berselingkuh. "Halo, Mas," sapa Citra dengan lembut. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan isak tangis yang hendak meledak. Suara bariton Bram terdengar dari seberang. Suara yang dulu selalu memberi Citra rasa aman, kini terdengar begitu asing dan penuh kemunafikan. Ada nada gugup yang tak bisa disembunyikan. "Loh, sayang, kamu belum tidur?" tanya Bram. Tidak ada nada khawatir, yang ada hanya sedikit kesal. "Kan tadi sore Mas sudah bilang, jangan tungguin Mas. Pekerjaan di kantor lagi gila-gilaan. Klien minta revisi proposal proyek besar malam ini juga. Mas harus lembur sampai pagi." Citra memejamkan matanya. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulut suaminya. Tanpa ragu, tanpa jeda. Seolah kebohongan telah menjadi sifat kedua bagi pria yang telah menikahinya selama 5 tahun ini. "Oh, begitu ya, Mas?" jawab Citra lirih. Pandangannya kembali menajam ke pintu kamar 303. Cahaya lampu yang terang benderang menyelinap dari celah bawah pintu. "Mas sudah makan malam? Mau aku pesankan makanan ke kantor lewat GoFood?" Enggak usah," tolak Bram dengan cepat, suaranya sedikit meninggi. Sadar reaksinya berlebihan, ia berdeham. "Maksud Mas, anak-anak kantor sudah pesan makanan tadi. Mas sudah makan bareng mereka. Kamu tidur saja. Jangan telepon terus. Nanti konsentrasi Mas buyar. Kapan selesainya pekerjaan ini kalau Mas angkat telepon terus?" Air mata hangat mulai mengalir di pipi Citra. Kontras dengan udara dingin hotel. Betapa hebatnya akting suaminya. Jika saja Citra tidak iseng menyalakan fitur pelacak lokasi dari akun email Bram yang lupa ia keluarkan dari laptop di rumah, malam ini ia pasti akan tidur dengan perasaan bersalah karena telah mengganggu pekerjaan suaminya. "Maaf, Mas. Aku cuma khawatir kamu telat makan," kata Citra. Suaranya bergetar sangat halus, yang mungkin di telinga Bram terdengar seperti getaran karena mengantuk. "Iya, sudah ya. Jangan lupa kunci pintu depan." Sambungan telepon diputus secara sepihak. Layar ponsel Citra kembali gelap. Perlahan ia menurunkan tangannya. Kesunyian kembali menyelimuti koridor. Namun kali ini terasa lebih mencekam. Bram mengira ia baru saja selesai berbicara dengan istrinya yang bodoh di rumah. Bram mengira ia aman di dalam bentengnya yang bernama kamar 303. Citra menyeka air matanya dengan punggung tangan. Cukup sudah. Ia sudah cukup menangis sepanjang sore tadi saat melihat lokasi Bram terpaku di hotel ini. Sekarang bukan waktunya untuk meratap. Sekarang waktunya untuk membuktikan. Citra melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Kakinya terasa berat seolah diikat pemberat timah.
Namun, amarah memberinya kekuatan yang aneh. Ia teringat semuanya, pesan-pesan mesra yang ia lihat sekilas di ponsel suaminya minggu lalu saat Bram sedang mandi. Pesan-pesan menjijikan dari kontak bernama teknisi bengkel. Isinya jauh dari urusan mobil, melainkan penuh dengan kerinduan dan janji bertemu. Citra tiba di depan pintu kamar 303. Kayu berwarna coklat tua itu tampak kokoh, menyembunyikan dosa besar di baliknya. Citra bisa mendengar suara samar dari dalam. Suara tawa. Tawa suaminya. Tawa yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Tawa yang kini Bram berikan untuk wanita lain. Darah Citra mendidih. Ia merapikan rambutnya sejenak. Menarik napas panjang untuk mengisi paru-parunya yang terasa sesak. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, mengaktifkan mode rekam video, dan menyelipkannya di saku depan kemejanya dengan lensa kamera menghadap keluar. Ia butuh bukti. Ia tidak akan membiarkan Bram menyangkal lagi seperti biasanya. Tangan kanan Citra terangkat, terkepal di udara. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan tegas. Bukan ketukan ragu-ragu. Suara tawa dari dalam langsung berhenti. Hening sejenak. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekati pintu. Langkah kaki yang berat dan familiar. Layanan kamar, ya? Suara Bram terdengar dari balik pintu, sedikit redam. Nadanya santai, bahkan sedikit jenaka. Citra tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, menatap lurus ke lubang intip di pintu. Meskipun ia tahu ia berdiri sedikit menyamping agar tidak terlihat oleh Bram. Terdengar suara kunci elektronik terbuka. Klik, gagang pintu bergerak ke bawah. Pintu terbuka perlahan, celahnya semakin lebar. Cahaya terang dari dalam kamar menyembur keluar, sempat menyilaukan mata Citra, dan di sanalah ia berdiri. Bram, berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan celana pendek dan kaos tipis, dengan senyum siap menyambut petugas hotel. Namun, senyum itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh wajah pucat pasi seolah semua darah tersedot dari tubuhnya. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Waktu seolah berhenti saat tatapan mereka bertemu. Citra tidak berteriak. Ia tidak memakinya. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Dari belakang Bram, terdengar suara manja seorang wanita. "Siapa, sayang? Kok lama banget?" Seorang wanita muda dengan rambut acak-acakan muncul, mengenakan kemeja kerja besar milik Bram sebagai pengganti piyama. Wanita itu menjulurkan kepalanya dari balik bahu Bram, dan pekikan kecil tertahan di tenggorokannya saat melihat Citra berdiri di sana. Waktu seolah membeku di ambang pintu kamar 303. Setiap detik merayap menyakitkan seperti tetesan asam di atas kulit yang terluka. Di hadapan Citra, Bram berdiri kaku. Wajahnya yang beberapa saat lalu cerah dan penuh tawa kini berubah menjadi topeng kengerian yang menyedihkan. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan kehabisan oksigen. Tapi tak sepatah kata pun berhasil keluar dari tenggorokannya. Di belakang Bram, Bella, nama wanita itu, mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ia mengenali Citra. Tentu saja ia mengenalinya. Foto keluarga mereka terpajang besar di atas meja kerja Bram, tempat di mana Bella sering berdiri untuk memberikan laporan atau menggoda atasannya. Dengan gerakan canggung dan gemetar, Bella merapatkan kerah kemeja pria yang dikenakannya, berusaha menutupi lehernya yang terekspos, seolah kain tipis itu bisa menyembunyikan dosa yang telah mereka perbuat. "Citra." Akhirnya suara Bram keluar, serak dan pecah. "Kenapa kamu ada di sini?" Pertanyaan itu terdengar begitu bodoh di telinga Citra. Kenapa ia ada di sini? Citra ingin tertawa, ingin berteriak, ingin menampar wajah suaminya sampai memerah. Tapi anehnya, tubuhnya tidak bergerak untuk melakukan kekerasan. Amarah yang begitu besar justru membuatnya tenang, ketenangan yang mematikan. Citra tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, membiarkan lensa kamera di saku kemejanya merekam segalanya. Merekam butir-butir keringat dingin yang mulai membasahi pelipis Bram.
Merekam botol anggur yang isinya tinggal setengah di atas meja nakas di belakang mereka. Merekam ranjang hotel yang spraynya acak-acakan. Merekam wajah Bella yang ketakutan namun memancarkan aura kemenangan samar aura seorang wanita yang merasa telah memenangkan hati suami orang. Sayang, dengarkan aku dulu. Bram melangkah maju. Tangannya terulur hendak meraih bahu Citra. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya sedang membahas materi presentasi. Bella ketumpahan kopi, makanya dia pakai kemejaku. Sumpah, sayang, kebohongan itu mengalir lagi. Begitu cepat, begitu konyol. Dengan gerakan lembut namun tegas, Citra menepis tangan Bram. Ia menatap dalam-dalam mata suaminya. Tatapan yang biasanya penuh cinta dan kepatuhan itu kini kosong, sedingin es. Citra tersenyum. Bukan senyum manis yang biasa ia berikan saat menyambut Bram pulang kerja, melainkan seringai penuh penghinaan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menaikkan sebelah alisnya sedikit, melirik ke arah papan nama Bram yang masih terpasang di saku kemeja yang dikenakan Bella, lalu kembali menatap mata Bram. Tindakan tanpa kata itu menghantam lebih keras daripada 1000 makian. Bram membeku. Keberaniannya menciut seketika. Ia terbiasa menghadapi Citra yang penurut dan naif. Ia tidak siap menghadapi Citra yang seperti ini, yang menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus dibuang. Tanpa peringatan, Citra membalikkan badannya. Ia memunggungi pemandangan menjijikkan itu. Citra, tunggu. Jangan pergi. Teriak Bram panik. Ia hendak berlari keluar dari kamar hotel hanya dengan celana pendeknya untuk mengejar Citra. Citra tidak berhenti. Langkah kakinya terdengar tegas di atas karpet koridor. Ia berjalan lurus ke arah lift, dan tidak sekalipun menoleh ke belakang, bahkan ketika ia mendengar suara langkah Bram berhenti di belakangnya. Bram tidak akan punya nyali untuk mengejarnya sampai ke lobi dengan keadaan setengah telanjang. Reputasinya sebagai seorang profesional muda yang santun, yang telah ia bangun selama ini, terlalu berharga untuk dihancurkan dengan membuat keributan di koridor hotel. Dan benar saja, langkah Bram berhenti di ambang pintu kamarnya. Citra, dengarkan aku. Kita bicara baik-baik di rumah, teriak Bram. Suaranya menggema di koridor yang hening itu, terdengar putus asa namun masih terselip nada memerintah yang biasa ia gunakan. Pintu lift terbuka. Citra melangkah masuk. Dengan jemari yang kini mulai bergetar hebat, ia menekan tombol menuju lobi. Saat pintu baja itu perlahan menutup, ia bisa melihat Bram dari kejauhan, berdiri sambil menjambak rambutnya karena frustrasi, dan Bella yang mengintip dengan wajah cemas dari celah pintu. Pintu tertutup, hening. Begitu lift mulai turun, benteng pertahanan Citra runtuh. Kakinya lemas seketika. Ia merosot, bersandar di dinding lift yang dingin, memegangi dadanya yang terasa begitu sakit. Oksigen seolah lenyap dari kotak besi itu. Air mata yang mati-matian ia tahan kini tumpah ruah, membasahi pipinya tanpa suara. Ia menangis tanpa isak. Mulutnya terbuka lebar, menjeritkan rasa sakit yang merobek jiwa tanpa suara. Bayangan Bram dan Bella di dalam kamar itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Pakaian mereka, aroma parfum samar yang ia cium, tatapan panik mereka semuanya nyata. Firasat buruk yang selama ini ia tepis, kecurigaan yang ia anggap bisikan setan, ternyata adalah kebenaran yang telanjang. Ting! Pintu lift terbuka di lantai dasar. Citra buru-buru menyeka air matanya, menarik napas panjang, dan memasang kembali topeng tanpa ekspresinya. Ia mengabaikan tatapan petugas resepsionis malam yang memandangnya dengan heran karena matanya yang sembab, dan melintasi lobi hotel yang sepi dengan cepat. Sesampainya di mobilnya yang terparkir di sudut gelap, Citra tidak langsung menyalakan mesin. Ia mengeluarkan ponsel dari saku kemejanya. Tangannya gemetar hebat saat ia menghentikan rekaman video. Durasi, 3 menit 12 detik. Ia memutar ulang video itu. Kualitasnya jernih. Wajah Bram terlihat jelas. Wajah Bella terlihat jelas. Nomor kamar 303 terlihat jelas. Bunyi notifikasi pesan memecah keheningan di dalam mobil.
Layar ponsel menyala terang. Nama Mas Bram muncul. Citra membuka pesan itu. Jantungnya berdenyut sakit saat membaca isinya. Bukan permintaan maaf yang tulus. Bukan pengakuan dosa. Pesan itu justru berisi kalimat-kalimat yang membuat darah Citra mendidih sampai ke ubun-ubun. Kalimat yang membuat sisa-sisa perasaan cintanya menjadi dosa. Mas Bram, sayang, jangan kekanak-kanakan. Pulang sekarang. Jangan berani kamu cerita soal ini ke mama atau siapapun. Kamu itu salah paham. Dan aku tidak suka caramu yang tidak sopan tadi. Kita selesaikan di rumah. Citra menatap layar ponsel dengan tatapan membara. Salah paham? Tidak sopan? Sudah tertangkap basah pun suaminya masih berani mengancam dan memutarbalikkan fakta. Citra melempar ponselnya ke kursi sebelahnya. Ia mencengkeram setir sampai buku-buku jarinya memutih. Rasa sedih perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tekad untuk menghancurkan. Ia menyalakan mesin mobil. Deru mesin membelah keheningan malam. Citra tidak akan pulang ke rumah orang tuanya untuk mengadu. Tidak. Ia akan pulang ke rumah mereka. Ia akan menunggu Bram di sana. Perang baru saja dimulai. Dan Bram tidak tahu bahwa musuh yang ia hadapi bukan lagi istri penurut yang ia kenal. Jam dinding di ruang keluarga menunjukkan pukul 3:30 pagi. Detak jarumnya terdengar begitu keras di telinga Citra, bercampur dengan suara jangkrik dari halaman belakang. Citra duduk diam di kursi meja makan, ditemani secangkir teh yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Ia sengaja mematikan lampu utama. Hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu hias di sudut ruangan yang menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Suara mesin mobil memasuki garasi dengan pelan. Cahaya lampu depan sempat menyorot melewati jendela depan, menerangi wajah pucat Citra sejenak, lalu padam. Bram sudah pulang. Citra tidak bergerak. Ia duduk tegak, kedua tangannya saling bertaut di atas meja kayu yang dingin. Ia mendengar Bram membuka dan mengunci kembali pintu depan. Langkah kaki yang berat memasuki rumah. Pria itu berhenti sejenak di ambang ruang makan, menyadari keberadaan istrinya yang duduk dalam gelap. Belum tidur? Tanya Bram. Suaranya datar, tanpa rasa bersalah. Ia berjalan mendekat, melempar tas kerjanya ke sofa, dan melonggarkan dasinya dengan gerakan kasar seolah ia adalah orang paling lelah sedunia. Citra memandangi suaminya. Bram sudah berganti pakaian. Kemeja kerja yang tadi dikenakan Bella di hotel telah lenyap. Ia kini mengenakan kaos polo nyaman yang selalu ia simpan sebagai cadangan di bagasi. Rambutnya sedikit basah, dan saat ia berjalan melewati Citra, aroma sabun hotel yang khas tercium kuat. Ia sudah mandi. Ia sudah membersihkan jejak wanita lain dari tubuhnya. Aku butuh penjelasanmu, Mas. Suara Citra nyaris berbisik. Bram menghela napas panjang. Napas yang dibuat-buat untuk menunjukkan betapa terbebannya ia dengan drama ini. Ia menarik kursi di seberang Citra, duduk dengan kaki terbuka, menatap istrinya dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Penjelasan apa lagi? Citra? Yang kamu lihat tadi itu cuma salah paham, kata Bram tegas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu tahu kan proyek pembangunan resor di Bali itu sangat penting untuk karierku. Bella itu asisten ketua proyek. Waktu kami sedang merevisi anggaran, dia tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke bajunya. Dia tidak punya baju ganti, dan aku tidak mungkin membiarkannya ikut rapat dengan baju basah dan lengket. Satu-satunya yang aku punya ya kemeja itu. Jadi aku pinjamkan. Ini tindakan kemanusiaan, sayang, bukan perselingkuhan. Citra membuka mulutnya tak percaya. Cerita itu begitu rapi, dan bagi orang awam, terdengar sangat meyakinkan. Tapi bagi seorang istri yang telah melihat tatapan mereka berdua, cerita itu sangat konyol. Di kamar hotel? Berduaan? Tengah malam? Tanya Citra, suaranya mulai meninggi. Kenapa tidak di lobi? Kenapa harus di kamar? Lobi berisik. Kami butuh konsentrasi. Potong, Bram cepat. Suaranya membentak. Dan soal kamar,
Itu kamar yang disewa perusahaan untuk tim singgah sementara. Bukan cuma aku yang ada di sana. Waktu kamu datang, pegawai lain kebetulan sedang keluar cari makan. Kamu yang datang di waktu yang salah dengan pikiran kotormu dan membuat drama murahan. Bram bangkit dan mulai berjalan mengelilingi meja makan. Mondar-mandir seperti predator yang mengitari mangsanya. Ia mulai memainkan perannya sebagai korban. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Citra. Sungguh. Lanjut Bram sambil menggelengkan kepala. Aku banting tulang sampai pagi supaya kamu dan anak-anak bisa hidup nyaman. Kepalaku pusing memikirkan target perusahaan. Dan apa balasanmu? Kamu menguntitku. Kamu mencurigaiku. Kamu tidak menghargai privasi suamimu. Kata-kata itu mengalir seperti racun ular. Melumpuhkan logika. Bram tidak memberi Citra celah untuk membantah. Ia terus menyerang, memutarbalikkan fakta hingga Citra mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apa benar ada pegawai lain? Apa benar hanya ganti baju? Kamu meretas ponselku kan? Tuduh Bram tiba-tiba, menunjuk wajah Citra. Bagaimana lagi kamu bisa tahu aku ada di hotel itu kalau bukan karena melacak GPS? Itu tindakan kriminal, Citra. Itu gila. Kamu sakit. Obsesimu padaku ini tidak sehat. Kalau sudah begini, kamu butuh bantuan psikiater. Air mata Citra mengalir lagi. Bukan karena sedih, tapi karena frustrasi yang luar biasa. Ia ingin sekali menyodorkan rekaman video di ponselnya untuk membungkam mulut suaminya yang berbisa itu, tapi instingnya menahannya. Jika ia mengeluarkan kartu truf itu sekarang, saat Bram sedang dalam mode menyerang, suaminya pasti akan merebut ponselnya dan menghancurkannya. Citra tahu betapa emosionalnya Bram jika terpojok. Kamu terlihat sangat bahagia tadi, kata Citra, mengabaikan tuduhan Bram. Kalian tertawa. Itu bukan tawa orang yang pusing karena pekerjaan. Bram tertawa sinis. Oh. Jadi sekarang suami tidak boleh tertawa? Harus pasang muka masam sampai istrinya puas. Di mana logikamu, Citra? Bram mendekat, berjongkok di samping kursi Citra. Ia mengubah taktiknya. Wajahnya melembut. Tangannya meraih tangan Citra yang dingin. Sentuhan itu membuat Citra merinding jijik, tapi ia membiarkannya. Dengar, sayang. Suara Bram merendah. Terdengar membujuk dengan niat memanipulasi. Bella itu rekan kerja yang baik. Dia mengerti stres pekerjaanku. Wajar kan kalau kami bercanda sedikit untuk melepas penat. Jangan buta karena cemburu padanya. Dia itu wanita karier, berpendidikan, seleranya tinggi. Tidak mungkin dia punya niat buruk pada suami orang. Jangan rendahkan dirimu dengan merasa bersaing. Kalimat itu halus, namun menghina. Bram secara tidak langsung mengatakan bahwa Citra, seorang ibu rumah tangga, tidak selevel dengan Bella. Bram bangkit, memberikan kecupan singkat di puncak kepala Citra, ciuman Yudas. Sudah, aku capek sekali. Besok pagi harus presentasi lagi. Anggap saja kejadian malam ini tidak pernah ada. Hapus semua pikiran negatifmu. Dan kalau tadi kamu sempat memotret atau merekam video, hapus sekarang juga. Jangan membuat malu keluarga kita dengan menyebar gosip murahan. Tanpa menoleh lagi, Bram berjalan menuju kamar tidur utama, meninggalkan Citra sendirian di ruang makan yang remang-remang. Citra menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Dadanya terasa begitu sesak. Penjelasan Bram penuh lubang, penuh kebohongan. Pegawai lain yang keluar mencari makan? Tidak ada sepatu lain di depan pintu. Ketumpahan kopi, kemeja yang dikenakan Bella tidak ada nodanya sama sekali. Bram mengira ia menang. Bram mengira ia berhasil membuat Citra merasa bersalah dan membungkamnya. Citra meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ia membuka galeri, menatap thumbnail video berdurasi 3 menit itu. Jarinya sempat melayang di atas ikon hapus. Godaan untuk kembali ke kehidupan yang tenang, damai, dan pura-pura bahagia begitu besar. Tapi kemudian,
Wajah Bella yang seolah menyeringai di belakang punggung Bram terlintas kembali. Tidak. Citra tidak menghapusnya. Sebaliknya, jarinya dengan lihai menekan tombol unggah. Bukan ke media sosial, itu terlalu gegabah. Ia mengunggah video itu ke sebuah penyimpanan awan rahasia yang bahkan Bram tidak tahu ia memilikinya. Tepat saat unggahan selesai, ponsel Citra bergetar. Sebuah pesan teks masuk. Citra mengerutkan kening. Siapa yang mengirim pesan pukul 4 pagi? Bukan dari Bram. Pesan itu dari nomor tak dikenal. Tidak ada foto profil. Nomor asing. Halo, Mbak Citra yang cantik. Sayang ya pertemuan kita tadi singkat. Jangan marahi Mas Bram, ya. Dia capek banget kerja sama saya. Oh iya. Lain kali kalau datang, ketuk pintunya yang sopan ya Mbak. Jangan bikin kaget. Darah Citra mendidih. Pesan itu diakhiri dengan emoji wajah tersenyum sambil mengedipkan mata. Pesan itu dari Bella. Wanita itu secara terang-terangan menantangnya. Citra menatap layar ponsel dengan tatapan membara. Pesan dari Bella bagaikan bensin yang disiramkan ke jantungnya yang sedang terbakar. Wanita itu tidak hanya merebut suaminya, tapi juga menginjak-injak harga dirinya dengan santai. Fakta bahwa Bella berani mengirim pesan seperti itu memastikan satu hal. Bella merasa di atas angin. Ia merasa mendapat dukungan penuh dari Bram, yang membuatnya tak tersentuh oleh istri sah yang ia anggap lemah. Citra tidak membalas pesan itu. Ia tahu, satu kata amarah darinya hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi Bella dan Bram nanti. Ia hanya menangkap layar sebagai bukti tambahan, lalu memblokir nomor itu. Matahari mulai terbit. Cahaya jingga menyelinap samar melalui celah gorden ruang makan. Citra sadar ia tidak bisa terus duduk di sini. Hari ini hari Rabu. Seperti biasa, ia harus menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam sekolah Bima, putra tunggalnya yang berusia 7 tahun, dan berpura-pura bahwa dunia mereka baik-baik saja. Citra bangkit. Ia memaksa kakinya yang pegal untuk melangkah ke dapur. Ia memecahkan telur, mengiris bawang, menyalakan kompor. Suara minyak panas yang mendesis terdengar aneh di telinganya pagi ini. Biasanya ia memasak sambil bersenandung kecil, membayangkan wajah lahap suami dan anaknya. Tapi hari ini, setiap gerakannya terasa mekanis, seperti robot yang diprogram untuk melayani tanpa jiwa. Pukul 6 pagi, Bram keluar dari kamar utama. Ia mengenakan setelan biru dongker yang rapi. Wajahnya tampak segar, seolah drama semalam dan kepulangannya yang dini hari tidak pernah terjadi. Ia duduk di meja makan, membuka koran digital di tabletnya sambil bersiul kecil. Nasi goreng lagi, sayang? Komentarnya ringan saat Citra meletakkan piring di hadapannya. Sesekali buatkan roti lapis, dong, bosan makan nasi. Citra menahan napas. Betapa mudahnya pria ini berganti peran. Dari suami yang panik, menjadi suami yang manipulatif, dan kini, suami yang pemilih. Semuanya terjadi dalam hitungan jam. Iya mas. Maaf. Bahan-bahan untuk roti habis. Jawab Citra singkat. Ia tidak berani menatap mata Bram. Ia takut tatapannya akan membocorkan kebencian yang kini tumbuh subur di hatinya. Bima berlari keluar dari kamarnya dengan dasi sekolah dasar merahnya yang terpasang miring. Selamat pagi, Papa. Selamat pagi, Mama. Serunya riang. Anak itu langsung memeluk kaki Bram. Pagi, jagoan Papa. Bram mengangkat Bima ke pangkuannya, mencium pipi putranya dengan penuh kasih. Pemandangan itu membuat ulu hati Citra nyeri. Bram adalah ayah yang baik, setidaknya di mata Bima. Bagaimana bisa ayah yang penyayang ini adalah orang yang sama dengan pria yang bersenang-senang dengan wanita lain di kamar hotel semalam? Citra memalingkan wajah, menyibukkan diri mengaduk teh. Ia tidak sanggup melihat sandiwara keluarga bahagia ini. Oh ya, sayang, kata Bram sambil mengunyah nasi gorengnya. Siang ini mas nggak bisa dihubungi ya. Ada rapat dewan direksi maraton dari jam 11 sampai malam. Ponsel pasti mas matikan. Jadi jangan ditelepon.
Citra mengangguk dalam diam. Iya Mas. Citra tahu, rapat Dewan Direksi biasanya diadakan hari Senin, dan kalaupun ada rapat dadakan, Bram tidak pernah mematikan ponselnya, hanya mode senyap. Alasan ini terlalu kentara. Rapat Dewan Direksi hanyalah kode baru untuk bertemu Bella. Setelah Bram dan Bima pergi, Bram mengantar Bima ke sekolah lalu ke kantor. Rumah kembali sunyi. Kesunyian yang menyesakan. Citra merasa rumahnya sendiri kini menindasnya. Ia butuh kepastian. Ia butuh bukti tak terbantahkan. Lebih dari sekadar video singkat dan pesan provokatif. Citra melangkah ke kamar utama. Aroma parfum Bram masih tertinggal, bercampur samar dengan aroma asing, aroma yang sama dengan parfum wanita itu yang ia cium di koridor hotel. Citra membuka lemari pakaian Bram. Ia menggeledah saku setelan yang baru saja Bram lempar ke keranjang cucian. Kosong. Ia beralih ke meja kerja Bram di sudut kamar. Lacinya terkunci, tentu saja. Sejak 3 bulan lalu, Bram selalu mengunci lacinya dengan alasan dokumen rahasia perusahaan. Dulu, Citra percaya. Kini ia tahu, ada bangkai busuk yang disembunyikan di dalamnya. Citra teringat sesuatu. Kunci cadangan. Bram dulu menyembunyikan kunci cadangan di dalam kotak arloji rusaknya, kotak yang disimpan di rak paling atas lemari. Citra naik ke kursi kecil, meraba-raba bagian atas lemari yang berdebu. Jemarinya menyentuh kotak beludru hitam. Jantungnya berdebar kencang saat membuka kotak itu. Bingo! Kunci perak kecil itu masih ada di sana, terselip di balik bantalan arloji. Dengan tangan gemetar, Citra membuka laci meja kerja Bram. Sekilas, isinya tampak biasa saja. Tumpukan dokumen proyek, beberapa map, dan alat tulis. Tapi Citra tidak bodoh. Ia mengangkat tumpukan dokumen paling bawah. Di sanalah ia menemukannya. Bukan foto-foto mesra, bukan surat cinta. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi masa depan ia dan Bima. Sebuah map merah bertuliskan notaris. Di dalamnya, ada salinan sertifikat hak milik rumah ini. Rumah warisan dari almarhum ayahnya, yang setelah menikah, atas nama kepercayaan, dibalik nama menjadi nama mereka berdua. Di samping sertifikat itu, terlampir salinan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tersebut. Nilainya fantastis. 15 miliar rupiah. Tanggal pencairan dana, 2 minggu yang lalu. Citra menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Untuk apa uang sebanyak itu? Bisnis Bram baik-baik saja. Tidak ada kebutuhan mendesak. Mata Citra beralih ke lembar berikutnya. Brosur sebuah apartemen mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Di brosur itu, tertulis dengan tulisan tangan Bram dengan tinta biru. Unit 12B, DP lunas. Pelunasan dengan transfer jangka pendek. Dan di bawah brosur itu, terselip bukti transfer bank ke pengembang apartemen. PT Gria Sentra Abadi. Pengirim, Bramantyo. Nominal, 3 miliar rupiah uang muka. Nama pembeli apartemen yang tertera di surat pesanan, Bella Anindita. Bella Anindita. Dunia Citra runtuh seketika. Langit-langit kamar serasa ambruk menimpanya. Bram tidak hanya mengkhianati cintanya, ia juga merampok miliknya. Rumah ini peninggalan orang tua Citra. Satu-satunya tempat Bima tumbuh besar telah digadaikan secara diam-diam untuk membelikan istana bagi Bella. Citra merosot ke lantai di samping meja terkutuk itu, memeluk lututnya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Hatinya yang retak kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Rasa sakit diselingkuhi itu pedih. Tapi rasa sakit dikhianati secara finansial, dengan masa depan anaknya dipertaruhkan, itu fatal. Bram bukan lagi suaminya. Bram adalah musuh. Musuh yang tinggal satu atap, tidur satu ranjang, dan makan di meja yang sama. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, sebuah kesadaran baru perlahan muncul di dalam diri Citra. Jika ia terus meratap, ia akan kehilangan segalanya. Jika Bram gagal membayar pinjaman, rumah ini akan disita. Bima akan terlantar.
Dan Bella akan tertawa di apartemen barunya yang dibeli dengan warisan ayah Citra. Citra mengangkat wajahnya. Matanya sembab, tapi tatapannya tajam dan membara. Ia mengambil ponselnya, dan tanpa getaran, memotret setiap dokumen itu satu persatu. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi keraguan. Mau main api, Mas? Bisik Citra pada ruangan yang kosong. Suaranya serak tapi penuh ancaman. Baiklah, akan kubuat kau terbakar sampai jadi abu. Citra merapikan kembali laci seperti semula, menguncinya, dan mengembalikan kunci cadangan ke tempat persembunyiannya. Ia berdiri di depan cermin rias, menatap dirinya sendiri. Wanita di cermin itu tampak berantakan, tapi ada api baru yang menyala di matanya. Api seorang ibu yang sarangnya diganggu. Hari ini, Citra tidak akan diam di rumah. Ia punya tujuan baru. Kantor pengacara Pak Surya, sahabat almarhum ayahnya. Begitu Citra melangkah masuk ke kantor Pak Surya, aroma khas kertas tua dan semir kayu menyambut hidungnya. Ruangan itu tidak berubah sejak 5 tahun lalu, saat ia datang bersama ayahnya untuk mengurus surat wasiat. Rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit dipenuhi kitab-kitab hukum tebal yang seolah menjadi saksi bisu kasus-kasus sengketa manusia. Pak Surya, seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, menatap foto-foto dokumen yang baru saja Citra cetak dari balik kacamata bacanya. Keningnya berkerut dalam. Perlahan, ia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Gestur yang membuat perut Citra mulas. Itu bukan gestur kabar baik. Ini rumit, Bu Citra. Suara Pak Surya memecah keheningan yang menyiksa. Sangat rumit. Citra mencengkeram tas tangannya di atas pangkuan. Rumah itu warisan ayah saya, Pak. Memang setelah menikah dibalik nama menjadi atas nama kami berdua. Tapi asalnya kan milik ayah saya. Bagaimana bisa Mas Bram menggadaikannya tanpa tanda tangan saya di depan notaris? Bisa, jawab Pak Surya. Jika sertifikat atas nama bersama, kemungkinan ia memalsukan tanda tangan ibu. Atau, Pak Surya menunjuk salah satu kertas fotokopian. Ia menggunakan surat kuasa yang mungkin ibu tanda tangani tanpa sadar. Ingat-ingat, apakah Mas Bram pernah menyodorkan tumpukan dokumen untuk ibu tanda tangani, terselip di antara surat-surat lain? Mungkin saat mengurus pajak atau asuransi. Citra terdiam. Memorinya berputar kembali. Bram sering membawa pulang tumpukan kertas. Cuma dokumen administrasi biasa. Sayang. Tanda tangan di sini, dan di sini. Citra selalu menurut. Ia percaya suaminya adalah pelindungnya, bukan pencuri yang mengendap-endap di malam hari. Kebodohannya terasa menampar wajahnya. Dan utang ini, Pak Surya mengetuk perjanjian kredit itu. Ini adalah pinjaman dengan hak tanggungan. Jika Mas Bram gagal bayar, pihak bank atau kreditur berhak menyita rumah. Dan jika ibu sekarang emosional dan mengajukan gugatan cerai, utang ini bisa dianggap sebagai utang bersama karena terjadi selama masa pernikahan. Ibu bisa keluar dari pernikahan ini sebagai janda miskin yang ikut menanggung utang suami. Air mata Citra mengalir lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena ngeri yang mencekam. Ia membayangkan dirinya dan Bima diusir dari rumah, menggelandang di jalanan, sementara Bram dan Bella menikmati hidup di apartemen baru mereka. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanya Citra putus asa. Pak Surya mencondongkan tubuhnya, menatap Citra dengan tajam seperti seorang jenderal yang mengatur strategi perang. Anda harus bertahan. Jangan konfrontasi sekarang. Jangan biarkan dia tahu Anda sudah tahu soal sertifikat ini. Kita butuh waktu untuk mengumpulkan bukti bahwa pinjaman itu tidak digunakan untuk kepentingan keluarga, melainkan untuk. Pak Surya melirik bukti transfer apartemen dengan jijik. Pihak ketiga. Bertahan? Ulang Citra lirih. Maksud Bapak, saya harus pura-pura bodoh di depan pria yang sudah menginjak-injak harga diri saya? Ya. Demi putra Anda. Jadilah aktris terbaik, kata Pak Surya tegas. Buat dia merasa aman, buat dia lengah.
Kumpulkan lebih banyak bukti perselingkuhannya. Rekam percakapan. Cari tahu akses ke rekening-rekeningnya. Begitu amunisi kita siap, kita akan serang balik, baik secara perdata maupun pidana. Kita akan batalkan perjanjian kredit itu dengan alasan cacat hukum atau penggelapan dalam perkawinan. Tapi sampai hari itu tiba, Anda harus menelan kepahitan ini bulat-bulat. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju neraka. Langit Jakarta yang mendung seolah mewakili isi hati Citra. Memasuki kembali rumah yang selama ini menjadi istananya kini terasa seperti memasuki penjara. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengkhianatan Bram. Sofa tempat mereka menonton TV bersama, meja makan tempat mereka berbagi cerita semuanya terasa ternoda. Malam itu, ujian sesungguhnya dimulai. Bram pulang lebih awal, pukul 8 malam. Ia membawa sebungkus martabak manis kesukaan Citra. Seolah-olah martabak seharga Rp100.000 bisa menebus dosa penggelapan aset miliaran dan perselingkuhan. Malam, sayang. Sapa Bram riang saat memasuki ruang keluarga. Ia melirik Citra dengan hati-hati, mencoba membaca suasana hati istrinya. Masih marah soal kemarin. Citra sedang melipat pakaian di sofa. Jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Pak Surya berdengung di telinganya. Jadilah aktris terbaik. Citra menarik napas panjang, lalu memaksa sudut bibirnya untuk naik. Senyum itu terasa kaku dan menyakitkan, seolah lem merekatkan kulit wajahnya. Enggak kok. Sudah enggak apa-apa mas, jawab Citra pelan. Ia bangkit, menerima bungkusan martabak dari tangan Bram. Maaf ya, kemarin aku terlalu emosional. Mungkin karena lagi PMS, jadi sensitif. Mata Bram berbinar. Ia tampak luar biasa lega. Beban kecurigaan di wajahnya menguap seketika. Ia merasa taktik gaslightingnya berhasil. Istri bodohnya telah kembali normal. Iya, kan? Bram memeluk Citra. Tubuh Citra menegang saat dada bidang suaminya menyentuhnya. Aroma parfum Bram yang bercampur keringat membuat perutnya mual. Ia ingin muntah, ingin mendorong pria ini. Ingin meludahinya, tapi Citra menahannya. Ia membiarkan Bram memeluknya, sementara tangannya terkepal erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Aku juga minta maaf kalau membuatmu salah paham, bisik Bram di telinga Citra. Permintaan maaf palsu yang terdengar menjijikan. Aku janji akan lebih menjaga jarak dengan rekan kerja wanita supaya kamu tenang. Pembohong, jerit Citra dalam hati. Malam itu bagaikan siksaan yang berjalan lambat. Citra harus melayani makan malam Bram, mendengarkan cerita-cerita bualannya di kantor, tertawa palsu pada leluconnya. Setiap detiknya adalah penderitaan. Citra merasa seperti melacurkan jiwanya demi sebuah strategi untuk bertahan hidup. Puncaknya terjadi di tempat tidur. Saat Bram merapatkan tubuhnya di balik selimut dan mulai hendak menyentuhnya, Citra refleks mendorongnya dengan lembut. Jangan sekarang mas. Aku lagi datang bulan, dalih Citra cepat, lalu membalikkan badan memunggungi suaminya, bergeser ke tepi ranjang. Oh, gumam Bram kecewa. Lalu tak lama kemudian ia berbalik dan tertidur dengan dengkuran dalam hitungan menit. Citra tidak bisa tidur. Ia menatap kegelapan kamar, mendengarkan dengkuran teratur suaminya. Air matanya kembali mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Ia merasa ternoda. Ia merasa lemah. Ia sendirian di rumah ini, memendam rahasia yang meremukkan tulangnya. Tak ada tempat untuk bercerita. Ibunya akan syok. Tetangga akan membuatnya malu. Hanya kebisuan yang menemaninya. 3 hari berlalu dalam kemunafikan yang terasa seperti bertahun-tahun. Citra pikir ia mulai terbiasa dengan rasa sakit ini. Hingga pada Jumat sore, sebuah pesan teks masuk dari Bram. Mas Bram, sayang. Malam ini tolong siapkan makan malam yang agak spesial ya. Masakan andalanmu. Rendang sama kepiting saus padang. Citra membalas cepat. Citra, tumben mas. Ada acara apa? Mas Bram, tim inti proyek mau mampir sebentar ke rumah. Mau finalisasi presentasi untuk besok Sabtu.
Sekalian syukuran kecil-kecilan. Cuma 4 orang, kok. Tolong ya, sayang. Aku mau pamer kalau istriku jago masak. Darah Citra mendidih. Bella. Bram berani membawa wanita itu ke rumah ini, ke istana yang sertifikatnya ia curi. Ke meja makan tempat Citra menyuapi Bima. Keberanian macam apa ini? Ataukah ini penghinaan tingkat tertinggi? Memaksa istri sah untuk melayani selingkuhannya di rumahnya sendiri. Citra gemetar hebat di dapur. Ia menatap panci berisi daging sapi yang baru ia keluarkan dari kulkas. Pisau daging berkilat di atas talenan. Emosinya berkecamuk antara ingin membakar rumah ini atau lari sejauh mungkin. Tapi bayangan Bima yang sedang bermain Lego di ruang keluarga menahannya. Ia tidak boleh kalah. Jika Bella berani menginjakan kaki di sini, Citra yang akan menyambutnya. Citra memasak dengan amarah yang membara di dadanya. Ia meracik bumbu rendang bukan dengan cinta, tapi dengan dendam. Ia berdandan rapi, mengenakan gaun rumah terbaiknya yang elegan namun sopan, memoles wajah pucatnya dengan bedak dan lipstik merah marun. Ia ingin terlihat sempurna. Ia tidak akan membiarkan Bella melihatnya sebagai istri yang terabaikan. Pukul 7 malam. Bel pintu berbunyi. Biar papa yang buka. Teriak Bram yang sudah siaga di ruang keluarga. Citra berdiri di ambang pintu yang menghubungkan dapur dan ruang keluarga. Ia melihat pintu depan terbuka. Terdengar suara riuh para tamu. Selamat malam, Pak Bram. Wah, asri sekali rumahnya. Dan di antara suara-suara berat itu, terdengar suara manja yang sangat Citra kenal. Malam. Pak, maaf ya kami mengganggu waktu istirahatnya. Bella melangkah masuk. Ia mengenakan blus putih ketat dan rok span di atas lutut, kontras dengan gaya berpakaian Citra yang sopan. Wajahnya bersinar penuh percaya diri. Tatapannya menyapu ruangan seolah sedang menginspeksi properti barunya, dan berhenti pada Citra yang berdiri kaku di kejauhan. Bella tersenyum. Seringai yang sama seperti yang ia lihat di pesan teks tempo hari. Senyum kemenangan. Wah, Ibu Citra. Lama tidak bertemu, sapa Bella. Suaranya sengaja dibuat ramah dan dikeraskan agar semua orang mendengar. Apa kabar, Bu? Masih salah paham kan, Bu? Bella tertawa kecil. Bram tertawa canggung. Tamu-tamu lain yang tidak tahu apa-apa hanya tersenyum sopan. Citra mencengkeram kusen pintu. Kuku-kukunya terasa akan patah. Tamu tak diundang telah masuk ke dalam sarang. Dan Citra tahu, malam ini ia harus menyajikan kopi untuk wanita yang mencoba mencuri hidupnya, tapi ia tidak bisa memasukkan racun ke dalamnya. Belum. Suara sendok beradu dengan piring porselen terdengar luar biasa keras di ruang makan yang biasanya sunyi. Aroma kelapa kental dari rendang dan gurihnya kepiting saus padang memenuhi udara, bercampur dengan aroma parfum Bella yang menyengat, yang duduk di sebelah kanan Bram, posisi yang seharusnya menjadi milik nyonya rumah. Tapi malam ini, Citra mengalah. Ia duduk di ujung meja yang mudah mengakses dapur, memposisikan dirinya bak pelayan yang memastikan tak ada gelas yang kosong. Wah, rendangnya luar biasa, Bu Citra. Puji Pak Budi, ketua proyek yang bertubuh tambun. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Beruntung sekali Pak Bram punya istri jago masak. Citra tersenyum tipis, senyum formalitas. Silakan dimakan Pak. Di belakang masih banyak. Betul, Pak. Sela Bella tiba-tiba. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Bram dengan tatapan manja yang terang-terangan. Tapi sepertinya ini agak pedas ya untuk Mas Bram. Kan Mas Bram punya sakit maag. Nanti perutnya sakit loh, Bu. Kalau kuahnya terlalu kental. Citra terdiam. Tangannya yang sedang menuangkan air ke gelas salah satu rekan kerja berhenti di udara. Keberanian wanita ini benar-benar di luar nalar. Di rumah Citra, memakan masakan Citra, ia mengkritik cara Citra melayani Bram. Bram tampak canggung. Ia berdeham keras. Enggak apa-apa kok, Bel. Sesekali enggak masalah. Lagi pula ini enak. Jangan Mas. Potong Bella lagi. Kali ini ia mengambil alih. Mengambil tisu dan dengan lembut menyeka minyak di sudut bibir Bram.
Gerakan itu begitu natural, seolah mereka adalah pasangan suami istri, dan Citra hanyalah penonton. Kesehatan Mas itu aset perusahaan. Kalau Mas sakit, siapa yang pimpin proyek? Suasana di meja makan mendadak canggung. Pak Budi dan rekan lainnya saling pandang. Mereka menyadari keintiman yang tidak wajar itu, tapi tak ada yang berani menegur. Mereka semua tahu Bella adalah tangan kanan kesayangan bos. Citra meletakkan teko air di atas meja, dengan bunyi letak yang cukup keras hingga membuat Bram menoleh kaget. "Permisi," kata Citra datar. "Silakan dilanjutkan. Saya ke dapur sebentar. Mau ambil buah." Citra berbalik dan berjalan cepat ke dapur. Dadanya bergemuruh hebat. Ia butuh ruang untuk bernapas. Ia harus menjauh dari pemandangan menjijikan itu sebelum ia kehilangan kendali dan menyiramkan kuah panas ke wajah mulus Bella. Di dapur, Citra berdiri di depan wastafel, menyalakan keran air dengan deras untuk menutupi suara napasnya yang memburu. Ia mencengkeram tepi wastafel. "Sabar, Citra. Sabar. Ingat Bima. Ingat sertifikat rumah." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa mendekati dapur. Bukan langkah berat Bram, melainkan suara sepatu hak tinggi yang beradu cepat dengan lantai keramik. Citra mematikan keran dan berbalik. Bella berlari masuk ke dapur. Wajahnya pucat. Tanpa permisi, wanita itu langsung menuju wastafel di samping Citra, membungkuk, dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Huek. Huek. Suara muntahan itu terdengar menyakitkan. Tubuh Bella bergetar hebat. Aroma parfum mahalnya seketika tergantikan oleh bau asam muntahan. Citra mundur selangkah, menatap wanita itu dengan kening berkerut. Masuk angin? Keracunan makanan? Tidak mungkin. Semua bahan segar, dan tamu-tamu lain baik-baik saja. Bram menyusul masuk ke dapur dengan wajah panik. Ia mengabaikan Citra yang mematung di sudut. Ia langsung menghampiri Bella, memijat tengkuknya dengan lembut. "Kenapa, sayang? Mual lagi?" tanya Bram dengan suara penuh kekhawatiran yang berlebihan. Bella mengangguk lemah sambil berkumur dengan air. Ia terengah-engah. "Iya, Mas. Bau rendangnya kuat banget. Aku nggak tahan cium bau rempahnya, langsung mual." Telinga Citra menajam. "Mual karena bau menyengat saat makan malam? Duh, kamu ini." Gumam Bram pelan, nyaris berbisik, tapi tertangkap oleh telinga Citra di ruangan yang sempit itu. "Kan sudah aku bilang jangan dipaksa makan." "Kasihan." Bram menghentikan kalimatnya. Matanya melirik perut Bella di bawah blus longgarnya, lalu menatap ke arah Citra dengan waspada. Bram sadar Citra ada di sana. Ia segera mengubah nadanya menjadi formal. Sayang, bisa tolong ambilkan minyak kayu putih atau air hangat?" Sepertinya Bella masuk angin parah. Mungkin AC di ruang tengah terlalu dingin. Citra tidak bergerak. Matanya terpaku pada tangan Bram yang masih melingkar protektif di pinggang Bella, dan ia menangkap sesuatu yang lain. Gerakan tangan Bella yang refleks mengelus perut bagian bawahnya saat mualnya reda. Gerakan insting seorang ibu. Dunia di sekitar Citra seolah berhenti untuk kedua kalinya. Potongan-potongan puzzle tersusun sempurna di kepalanya. Cara berpakaian Bella belakangan ini yang selalu longgar. Wajahnya yang pucat tanpa riasan tebal. Rasa mualnya terhadap bau makanan yang kuat. Dan kepanikan Bram untuk mencairkan uang tunai dalam jumlah besar dari sertifikat rumah. Bella hamil. Dia bukan sekadar selingkuhan. Wanita ini sedang mengandung anak Bram. "Bu Citra," panggil Bram lagi, kali ini dengan nada tidak sabar. "Kenapa bengong? Tolong ambilkan air hangat." Citra tersentak. Ia menatap Bram dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keterkejutan, ada rasa jijik, tapi di dasarnya, ada rasa sakit yang luar biasa. Suaminya telah menghamili wanita lain, dan kini membawa wanita itu beserta janinnya ke rumah sah mereka. "Iya, Mas," jawab Citra. Suaranya terdengar begitu jauh, seolah bukan miliknya.
Citra berbalik ke dispenser air. Tangannya bergetar hebat saat menuangkan air panas. Pikirannya kalut. Jika Bella hamil, posisi Citra dan Bima berada dalam bahaya besar. Bram tidak hanya butuh uang untuk apartemen. Ia butuh uang untuk menafkahi keluarga barunya. Ia butuh modal untuk memulai hidup baru. Dan modal itu diambil dari atap di atas kepala Bima. Citra menyodorkan gelas itu pada Bram, menghindari sentuhan dengan tangan suaminya. "Makasih." Bram memberikan gelas itu pada Bella. "Minum pelan-pelan." "Terima kasih, Bu Citra," kata Bella lemah. Wajahnya masih pucat, tapi ada kilatan aneh di matanya saat menatap Citra. Bukan kilat rasa bersalah. Itu adalah kilat provokasi. Seolah ia ingin berkata, "Aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga bagi Bram daripada kamu. Sebaiknya kamu istirahat di kamar tamu sebentar," usul Bram. "Biar aku antar." "Gak usah, Mas. Gak enak sama tamu lain," tolak Bella manja. "Aku duduk di teras belakang sebentar saja, cari udara segar. Di sini pengap sekali." "Baiklah. Kalau begitu aku temani ke teras." Keduanya berjalan menuju pintu kaca yang menghubungkan dapur dengan halaman belakang, meninggalkan Citra sendirian di dapur yang berantakan. Citra menunggu beberapa detik. Setelah memastikan mereka keluar, ia mengendap-endap ke jendela dapur yang sedikit terbuka. Gordon tipis menghalangi pandangannya, tapi suara mereka terdengar jelas di malam yang hening. "Kamu ini ceroboh sekali, sayang." Suara Bram terdengar kesal, namun lembut. "Bagaimana kalau Citra curiga?" "Biarin saja dia curiga," balas Bella ketus. Suaranya tidak lagi lemah. "Lagi pula, kapan kamu mau kasih kepastian? Perutku ini makin besar leho. Dokter bilang janinnya kuat, tapi aku tidak mau anak kita lahir dengan status tidak jelas. Aku tidak mau melahirkan sambil sembunyi-sembunyi di apartemen." Dek. Pengakuan itu menghantam telinga Citra lebih keras daripada tamparan fisik. "Anak kita. Sabar. Sayang." Bujuk Bram. "Aku sedang usahakan." Nilai sertifikat itu besar. Begitu sisa dananya cair penuh, aku akan lunasi apartemenmu, dan sisanya untuk modal kita menikah siri. Baru setelah itu aku akan urus cerai dengan Citra. Kalau cerai sekarang, pembagian hartanya rumit, aset bisa dibekukan. Kamu mau kita hidup susah? Janji ya? Gak akan lama lagi? Rengek Bella. "Aku gak mau anak laki-laki ini nanti bingung siapa ayahnya." "Anak laki-laki." Citra membekap mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang hendak meledak. Mereka merencanakan semuanya begitu rapi. Bram menunda perceraian bukan karena masih cinta, tapi untuk mengamankan harta terlebih dahulu. Ia ingin membuat Citra dan Bima miskin sebelum menendang mereka ke jalan. Citra mundur perlahan dari jendela. Kakinya lemas, tapi hatinya membara. Rasa sedih telah lenyap sama sekali, terbakar habis oleh api amarah seorang ibu yang anaknya hendak dizalimi. Mereka menginginkan anak laki-laki. Mereka menginginkan warisan ayah Citra. "Langkahi dulu mayatku," batin Citra. Citra kembali ke ruang makan. Wajahnya kini tanpa ekspresi. Ia melihat tas tangan Bella tergeletak di kursi kosong Bram. Tas tangan mewah yang sedikit terbuka. Mata Citra menangkap sesuatu di dalam tas itu. Sebuah buku kecil berwarna merah muda. Buku kontrol kehamilan. Tanpa ragu, selagi tamu lain sibuk berbincang di ruang keluarga dan Bram masih di teras, Citra meraih ponselnya. Dengan gerakan cepat dan terampil, ia memotret tas itu, memotret bagian buku yang sedikit menyembul, lalu duduk kembali di kursinya seolah tak terjadi apa-apa. Malam ini, Citra telah mendapatkan senjata nuklirnya. Pak Surya benar, ia harus bertahan sedikit lebih lama lagi. Tapi strategi bertahan saja tidak cukup. Citra harus mulai menyerang. Dan serangan pertamanya akan mengarah pada titik terlemah Bram, reputasi dan keuangan. Saat Bram dan Bella kembali dengan wajah segar, Citra menyambut mereka dengan senyuman, senyum termanis dan paling menakutkan yang pernah ia tunjukkan.
Sudah baikan, Mbak Bella? Tanya Citra lembut. Lain kali hati-hati ya, jangan terlalu capek, nanti yang di dalam ikut sakit. Wajah Bella dan Bram menegang seketika. Bram menatap istrinya dengan mata terbelalak. Apakah Citra tahu? Atau itu hanya basa-basi biasa soal masuk angin? Citra menikmati ketakutan di mata mereka. Maksud saya, organ dalamnya. Lanjut Citra sambil menuangkan teh dengan tenang. Lambung kan sensitif. Iya kan, Mas? Cahaya pagi menembus celah ventilasi. Namun kali ini, cahaya itu tidak lagi menyilaukan mata sembab Citra. Tak ada lagi mata sembab. Pagi ini, Citra bangun sebelum matahari terbit. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Merias dirinya. Wanita di cermin itu bukan lagi Citra yang menangis di koridor hotel. Bukan pula Citra yang gemetar di balik jendela dapur. Citra mengambil gunting dari laci riasnya. Dengan tatapan dingin dan tangan yang mantap, ia memotong rambut panjangnya yang selama ini ia rawat karena Bram menyukainya. Krak, krak, potongan-potongan rambut hitam jatuh ke lantai. Kini rambutnya sebahu, memberi kesan tegas, segar, dan berbahaya. Ia memoles wajah pucatnya dengan riasan minimalis namun tajam, menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan sempurna. Hari ini, Citra berhenti menjadi korban. Hari ini, ia menjadi pemain. Setelah memastikan Bima berangkat sekolah dengan bus jemputan, Citra tidak tinggal di rumah. Ia mengeluarkan setelan blazer lamanya dari zaman ia masih bekerja sebelum menikah, lalu menerobos kemacetan Jakarta menuju kantor cabang bank tempat sertifikat rumahnya digadaikan. Berbekal surat kuasa lama yang masih berlaku untuk urusan administrasi warisan almarhum ayahnya, dan tentu saja, statusnya sebagai pemilik sah sertifikat, Citra memaksa untuk bertemu dengan kepala cabang. Kebetulan, kepala cabang itu, Pak Iwan, adalah nasabah prioritas almarhum ayahnya. Saya kaget, Bu Citra, kata Pak Iwan sambil membolak-balik dokumen di mejanya. Wajahnya tampak canggung. Pak Bram bilang ibu sakit parah, harus berobat ke Singapura. Makanya beliau mendesak agar pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah ini dicairkan secepatnya. Rahang Citra mengeras. Sakit parah, Bram benar-benar bajingan tak bermoral. Ia menggunakan nyawa istrinya sebagai alasan untuk membelikan apartemen selingkuhannya. Saya memang sempat sakit, Pak. Tapi sekarang sudah pulih, jawab Citra tenang, menyembunyikan amarahnya. Justru karena itu saya datang. Saya mau cek kapan sisa pencairannya keluar. Suami saya bilang masih ada kendala. Oh iya. Tahap pertama sebesar 5 miliar sudah cair minggu lalu. Sisa 10 miliar rencananya akan cair besok lusa. Hanya saja, tanda tangan ibu di dokumen final agak berbeda, jadi perlu verifikasi ulang. Kemarin Pak Bram bilang akan membawa dokumen itu ke rumah sakit agar ibu bisa tanda tangan. Citra tersenyum tipis. Tuhan masih di pihaknya. Bram memalsukan tanda tangannya, tapi tidak cukup rapi, dan pihak bank menahan sisa pencairan. Ini kesempatannya, Pak Iwan. Citra mencondongkan tubuhnya. Saya minta tolong. Tahan pencairan itu. Katakan saja ada kesalahan sistem atau ada audit dari pusat. Jangan bilang saya datang ke sini. Jangan bilang Bapak curiga tanda tangannya palsu. Ulur waktu sebanyak mungkin. Pak Iwan menatap Citra bingung. Kenapa? Bu? Bukankah ibu butuh dananya? Ini urusan rumah tangga, Pak. Dan ini wasiat terakhir ayah saya. Rumah itu tidak boleh dijual atau digadaikan untuk hal yang tidak benar. Suara Citra sedikit bergetar, menyentuh sisi emosional pria tua itu. Tolong saya, Pak. Demi nama baik ayah saya. Pak Iwan menghela napas panjang, lalu perlahan mengangguk. Baiklah, akan saya tahan dengan alasan audit internal. Tapi saya tidak bisa menahannya selamanya, Bu Citra. Paling lama 2 minggu. 2 minggu sudah cukup, jawab Citra tegas. Dari bank, Citra langsung menuju kantor Pak Surya. Ia menceritakan segalanya. Kehamilan Bella,
Alasan sakit parah di bank, dan rencana pencairan 10 miliar besok lusa. Pak Surya mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja. Wajahnya serius, tapi ada kilat ketertarikan di matanya. Bagus. Langkah Anda ke bank tadi brilian, Bu Citra, puji Pak Surya. Sekarang Bram punya waktu 2 minggu sebelum panik karena uangnya tidak cair. Saat panik, ia akan ceroboh. Kita harus manfaatkan kepanikannya. Pak Surya membuka laci, mengeluarkan sebuah map biru. Anda bilang Bram takut kalau cerai sekarang hartanya dibekukan. Makanya ia menunda cerai sampai bisa melunasi apartemen itu? Tanya Pak Surya. Benar, Pak. Dia mau mengamankan asetnya dulu. Kalau begitu, mari kita bermain dengan ketakutannya. Pak Surya menyodorkan sebuah dokumen. Ini adalah draft perjanjian pasca nikah tentang pemisahan harta. Isinya menyatakan bahwa aset rumah adalah milik istri sepenuhnya, dan utang yang dibuat suami adalah tanggung jawab pribadi suami. Tapi kita akan kemas ini dengan sampul yang berbeda. Maksudnya, kita buat seolah-olah perjanjian ini adalah ide Bram untuk menyelamatkan aset dari penyitaan. Senyum Pak Surya licik. Katakan pada Bram bahwa ada rumor di kantornya kalau dia sedang dalam penyelidikan pajak karena gaya hidup mewah atau ada audit kantor. Katakan padanya, satu-satunya cara agar rumah tidak ikut disita oleh negara jika ia tersangkut masalah adalah dengan memisahkan harta. Seolah-olah secara hukum kepemilikannya dialihkan penuh kepada Anda. Citra terdiam, mencerna rencana itu. Berisiko. Tapi Bram adalah seorang narsisis dan paranoid. Ia pasti akan takut karirnya hancur. Jika Citra bisa meyakinkannya bahwa ini demi menyelamatkan harta Bram, ia pasti setuju. Buat dia merasa memegang kendali, Bu Citra. Buat dia merasa Anda adalah istri bodoh yang bisa dititipi asetnya. Lanjut Pak Surya. Begitu ia menandatangani ini di depan notaris saya, rumah itu aman. Dan utang 15 miliar itu otomatis menjadi utang pribadinya yang tidak bisa menuntut jaminan rumah. Citra meraih map itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Siapkan notarisnya, Pak. Saya akan membawanya. Sore harinya, Citra pulang dengan strategi yang matang. Ia membelikan Bram kemeja kerja mahal dan dasi baru, hadiah untuk melancarkan rencananya. Saat Bram pulang, ia terkejut dengan penampilan baru Citra. Rambut pendek, wajah segar, dan senyum manis yang menyambutnya. Kamu potong rambut, sayang? Tanya Bram heran, tapi ada nada kagum di matanya. Citra terlihat 10 tahun lebih muda. Iya, Mas. Buang sial, jawab Citra santai, menyodorkan bungkusan hadiah pada Bram. Ini buat Mas. Biar makin gagah pas presentasi. Bram menerima hadiah itu dengan wajah bingung. Ia curiga, tapi sikap manis Citra melunturkan kewaspadaannya. Kamu nggak marah lagi kan soal semalam? Citra menggeleng. Ia mendekat, merapikan kerah kemeja Bram. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Aku pikir percuma marah-marah. Kamu kan kerja keras buat kita. Aku harusnya mendukungmu. Citra mendudukkan Bram di sofa, menyajikannya kopi. Ia memasang ekspresi pura-pura cemas. Tapi, Mas, tadi di arisan aku dengar gosip nggak enak. Citra merendahkan suaranya. Gosip apa? Bram menyeruput kopinya. Katanya ada audit besar-besaran dari pusat. Istrinya Pak Manajer sebelah bilang suaminya diperiksa karena ada aliran dana mencurigakan di rekening pribadinya. Aset-asetnya juga mau disita perusahaan. Bram tersedak kopinya. Kamu dengar dari siapa? Wajah Bram memucat. Di kantornya memang sedang ada desas-desus audit. Dan Bram tahu, selain urusan sertifikat rumah, ia juga pernah menyelewengkan dana proyek kecil-kecilan. Dari arisan ibu-ibu pejabat. Lah, bohong Citra dengan lihai. Aku takut, Mas. Rumah kita kan atas nama berdua. Kalau Mas kena audit, rumah warisan ayahku bisa ikut disita, kan? Bram terdiam. Matanya bergerak gelisah. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya.
Jika ia kena audit dan ketahuan punya utang 15 miliar dengan jaminan rumah, tamatlah riwayatnya. Terus, apa kata mereka solusinya? Tanya Bram hati-hati. Kata mereka. Citra merendahkan suaranya seolah membocorkan rahasia negara. Banyak yang buru-buru buat perjanjian pisah harta. Jadi asetnya semua dibalik nama atas nama istri. Biar kalau suaminya kena masalah, aset istri nggak bisa dijangkau hukum. Nanti kalau badainya sudah lewat, dibalik nama lagi. Citra menatap mata Bram dengan tatapan polos. Aku nggak ngerti hukum sih mas. Tapi aku takut kita jadi gelandangan kalau rumah disita. Apa kita perlu begitu juga? Pura-pura rumah itu 100% milikku, biar aman dari audit kantor, mas? Bram menatap Citra. Otaknya berputar cepat. Ide itu masuk akal, bahkan terdengar sangat brilian. Jika rumah itu dialihkan sepenuhnya atas nama Citra melalui perjanjian pisah harta, auditor tidak akan bisa menyentuhnya. Dan karena Citra adalah istri yang bodoh dan penurut, Bram yakin ia bisa mengambilnya kembali kapan saja nanti. Bram tersenyum licik. Ia merasa mendapat solusi dari langit. Ia tidak sadar baru saja memasukkan lehernya ke dalam jerat yang dipasang istrinya. Pintar juga kamu, sayang, kata Bram sambil mengelus rambut baru Citra. Ide bagus. Kita harus amankan aset kita. Kapan bisa diurus? Kebetulan Pak Surya, teman ayah, bisa bantu cepat, katanya, usul Citra. Besok siang. Baik. Besok siang kita ke sana, putus Bram tegas. Citra tersenyum manis. Kena kau. Namun, saat Bram bangkit hendak mandi, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Notifikasi pesan muncul di layarnya. Citra meliriknya, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Pesan itu dari Bella. Bella, mas, gawat. Bank telepon, pencairan 10 miliar ditahan. Katanya ada laporan tanda tangan dipalsukan. Kalau besok pagi mas tidak datang untuk klarifikasi, mereka akan lapor polisi. Bram yang baru saja berdiri ikut membaca pesan di layar yang menyala itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Perlahan, ia menoleh ke arah Citra. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami, melainkan tatapan binatang buas yang terpojok. Citra, suara Bram menggeram rendah. Kamu ke bank hari ini, kan? Udara di ruang keluarga itu tiba-tiba menipis seperti kertas. Siap robek oleh satu gerakan yang salah. Wajah Bram memerah karena amarah dan malu. Urat-urat di lehernya menonjol seperti kabel baja. Ia mencengkeram lengan atas Citra dengan kasar, membuat Citra meringis kesakitan. Jawab jujur. Kamu ke sana untuk melaporkanku, kan? Bentak Bram, napasnya memburu. Bau kopi bercampur asam lambung tercium kuat. Kamu mau memenjarakan suamimu sendiri, hah? Citra tidak melawan cengkeraman itu. Ia membiarkan rasa sakit di lengannya menjadi bahan bakar untuk aktingnya. Ia memasang wajah ketakutan. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia harus bermain cerdas. Satu langkah salah, Bram bisa melakukan kekerasan fisik. Sakit, mas. Lepas, seru Citra. Suaranya bergetar. Ia harus berakting dengan lihai. Aku kesana justru untuk menyelamatkanmu. Cengkeraman Bram sedikit melonggar, tapi tidak lepas. Menyelamatkan apa? Bang bilang ada laporan tanda tangan palsu. Itu bukan laporan, mas. Itu pertanyaan. Citra mulai mengarang cerita. Otaknya berputar cepat di bawah tekanan luar biasa. Aku kesana hari ini mau cetak buku tabungan. Mau pastikan saldo kita aman. Kalau rekeningmu benar-benar dibekukan karena audit kantor itu. Tapi iseng. Petugas customer service-nya cek status pinjaman. Dia curiga tanda tangan di dokumen pengajuan pinjaman itu beda dengan tanda tanganku di KTP. Citra menatap mata Bram, memancarkan kepolosan yang meyakinkan. Aku panik. Mas, aku bilang itu asli. Aku yang tanda tangan. Tapi petugasnya tidak percaya. Dia bilang mau serahkan ke tim hukum untuk diverifikasi.
Aku takut sekali kamu ditangkap. Makanya aku langsung pulang dan hubungi Pak Surya untuk cari solusi. Bram tertegun. Matanya mengerjap, mencoba mencari kebohongan di wajah istrinya. Tapi cerita Citra masuk akal. Citra yang bodoh dan panik karena isu audit, pergi ke bank dan justru membuat petugasnya curiga. Jadi, kamu tidak melapor? Tanya Bram, suaranya masih penuh curiga tapi mulai merendah. Ya Tuhan Mas, kamu itu ayahnya Bima. Mana mungkin aku mau kamu masuk penjara? Citra menangis. Kali ini air matanya keluar dengan mudah, didorong oleh kebenciannya yang mendalam. Aku cuma mau kita aman. Rumah aman. Kamu juga aman. Bram melepaskannya. Ia mundur selangkah, mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu sekarang bagaimana? Kalau besok bank lapor polisi, aku tamat. Citra, itu pemalsuan dokumen. Aku bisa dipecat dan dipenjara. Citra meraih bahu Bram. Saatnya mengencangkan jerat. Itulah gunanya ide Pak Surya. Mas, bisik Citra mendesak. Besok pagi-pagi kita ke kantor notaris. Kita buat akta perjanjian pisah harta dan pengakuan utang pribadi. Di situ akan dinyatakan bahwa rumah ini resmi 100% milikku. Tapi aku memberikan kuasa penuh padamu untuk menjaminkannya. Jadi, tanda tangan kemarin itu dianggap sah karena sudah diotorisasi ulang oleh pemilik aset melalui akta notaris. Citra menatap suaminya dengan tatapan memohon. Pak Surya bilang, dengan akta notaris itu, bank tidak bisa membuat laporan pidana. Kasusnya akan jadi perdata biasa. Dan karena aku sebagai pemilik rumah setuju, polisi tidak bisa ikut campur. Kamu bebas, Mas. Bram terdiam lama. Otaknya yang panik mencoba mencerna logika hukum yang sebenarnya menyesatkan itu. Dalam kepanikannya, solusi Citra terdengar seperti satu-satunya sekoci di tengah badai. Pak Surya yakin bisa mengurusnya besok? Tanya Bram. Yakin. Pak Surya teman ayah. Pasti akan membantu kita. Jawab Citra tegas. Malam itu, Bram tidak bisa tidur nyenyak. Ia mondar-mandir di kamar. Sesekali membalas pesan dari Bella yang terus menerornya. Sementara Citra, ia tidur pulas, memunggungi suaminya dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tidur sangat nyenyak. Keesokan paginya, suasana di kantor Pak Surya terasa formal dan dingin. Pak Surya duduk di belakang meja besarnya, menyodorkan map dokumen yang sudah dibubuhi meterai. Ia memainkan perannya dengan sempurna, serius, sedikit prihatin, tapi profesional. Ini solusi terbaik untuk mengamankan Pak Bram dari tuntutan pidana bank dan juga dari audit pajak. Jelas Pak Surya sambil menunjuk klausul-klausul dalam dokumen. Dengan menandatangani ini, Pak Bram mengakui bahwa sertifikat rumah adalah milik Ibu Citra sepenuhnya. Sebagai imbalannya, Ibu Citra membuat surat pernyataan tidak keberatan sertifikat tersebut dijaminkan. Dengan begitu, unsur pemalsuannya hilang. Bram membaca sekilas. Bahasa hukumnya rumit dan bertele-tele. Pikirannya hanya fokus pada satu hal. Bebas dari polisi. Tapi ini nanti bisa dibatalkan. Kan, Pak? Kalau auditnya sudah selesai? Tanya Bram ragu. Tentu saja. Ini kan perjanjian antar suami istri. Selama kedua belah pihak setuju, bisa diubah kapan saja. Jawab Pak Surya santai. Frasa selama kedua belah pihak setuju diucapkan dengan sangat cepat dan samar. Bram tidak menyadari jebakan itu. Jika nanti Citra tidak setuju, perjanjian ini akan berlaku selamanya. Tanpa membaca lebih teliti, Bram mengambil pulpen. Tangan yang sama yang pernah memeluk Bella itu kini menggoreskan tanda tangannya. Sret. Sret. Citra pun menandatanganinya dengan tangan yang mantap. Sah, kata Pak Surya, seolah mengetuk palu imajiner. Ia memberikan salinan akta itu pada Citra. Sertifikat rumah aman di tangan Ibu Citra. Dan Pak Bram. Pak Surya menatap Bram tajam. Salinan akta ini akan kami kirim ke bank sore ini sebagai bukti legal. Polisi tidak akan datang menjemput Bapak. Bram menghela napas lega yang panjang. Ia bersandar di kursinya,
merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia selamat, rumah aman, dan pencairan dana 10 miliar akan segera keluar setelah urusan administrasi ini selesai, pikirnya. Bella pasti akan senang. Citra melirik suaminya. Nikmatilah napas lega terakhirmu, Mas. Begitu keluar dari kantor notaris, Bram merangkul Citra. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Maaf aku kasar semalam. Gak apa-apa, Mas. Aku ngerti kamu panik, jawab Citra datar. Mas langsung ke kantor ya? Iya. Mau hubungi Bella? Maksudku, tim proyek, kasih tahu kalau masalah kecil ini sudah beres. Oh ya, sayang. Wajah Bram cerah. Karena masalah ini sudah selesai dan proyekku juga akan lancar. Bagaimana kalau hari Sabtu ini kita adakan pesta syukuran kenaikan jabatanku sekaligus perayaan ulang tahun pernikahan kita yang ke-5. Undang keluarga dan kolega kantor. Citra tertegun. Ulang tahun pernikahan. Bram ingat? Atau ini hanya alasan untuk memamerkan kesuksesan palsunya di depan semua orang? Boleh, Mas. Ide bagus, jawab Citra. Sebuah rencana jahat nan cerdik melintas di kepalanya. Bagus. Nanti aku siapkan catering dan undangannya. Kita buat pesta kebun di rumah saja. Aku harus undang direktur utama, biar dia lihat keluarga kita harmonis. Ini poin plus untuk promosiku tahun depan. Bram bersiul riang dan masuk ke mobilnya, meninggalkan Citra di trotoar. Citra mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Pak Iwan, kepala cabang bank. Halo Pak Iwan. Saya Citra. Ya? Akta notarisnya sudah jadi. Tolong dengarkan instruksi saya, Pak. Akta ini justru untuk membatalkan pengajuan jaminan. Rumah ini sekarang resmi 100% milik saya, dan saya tidak menyetujui utang suami saya. Batalkan pencairan 10 miliar secara permanen. Dan jangan beritahu suami saya soal ini sampai hari Senin depan. Baik, Bu Citra. Akan saya bekukan dananya, jawab Pak Iwan dari seberang. Citra menutup telepon. Bram akan mengadakan pesta syukuran hari Sabtu. Pesta di mana ia akan memamerkan jabatan, kesuksesan, dan keluarga harmonisnya. Pesta di mana Bella akan datang dengan gaun terindahnya. Itu adalah panggung yang sempurna. Panggung eksekusi mati untuk harga diri Bram. Citra tersenyum. Bukan lagi senyum palsu. Ini adalah senyum seorang algojo. Baiklah, Mas. Mari kita berpesta. Bisiknya pada angin. Hari Sabtu tiba dengan langit yang cerah. Seolah semesta merestui panggung drama terbesar yang akan digelar malam ini. Halaman belakang rumah yang biasanya sepi kini telah disulap menjadi lokasi pesta kebun yang mewah. Lampu-lampu kecil melilit batang pohon mangga, meja-meja prasmanan berjejer dengan taplak putih bersih, dan aroma kambing guling yang berputar di sudut taman menggugah selera para tamu yang mulai berdatangan. Bram berdiri gagah di tengah kerumunan, memegang gelas sampanye, mengenakan setelan batik sutra lengan panjang. Wajahnya bersinar, senyumnya tak pernah lepas saat menyapa kolega kantor dan sanak saudara. Ia merasa berada di puncak dunia. Masalah hukum beres, 10 miliar akan cair hari Senin, pikirnya, dan malam ini ia akan dikukuhkan sebagai calon direktur operasional di depan dirut. Citra berdiri di sampingnya, mengenakan gaun terusan biru dongker yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambut pendeknya ditata rapi, memamerkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian imitasi yang asli sudah lama dijual Bram untuk menutupi kegagalan investasinya. Citra tersenyum, menyapa tamu dengan ramah, memainkan perannya sebagai istri trofi yang sempurna. Selamat ya, Pak Bram. Wah, pasangan serasi sekali, puji seorang ibu direktur yang datang bersama suaminya. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat doa istri saya, kata Bram merendah, sambil merangkul pinggang Citra dengan mesra. Citra hanya mengangguk, menahan rasa mual di perutnya. Nikmatilah Mas, panggung ini akan segera runtuh. Di sudut dekat meja minuman, Bella berdiri.
Ia mengenakan gaun baby doll longgar berwarna pastel, menyamarkan perutnya yang mulai membuncit. Ia tampak cantik, tapi gelisah. Matanya tak pernah lepas dari Bram dan Citra. Rasa cemburu membakarnya saat melihat Bram merangkul istrinya di depan umum, sementara ia hanya bisa berada di pinggiran seperti staf biasa. Acara berjalan lancar. Musik akustik yang lembut mengalun. Tepat pukul 8 malam, seorang staf HR yang genit naik ke panggung kecil di depan layar proyektor putih raksasa. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, saatnya kita mendengarkan sambutan dari bintang kita malam ini, Bapak Bramantyo, seru MC, disambut tepuk tangan meriah. Bram melangkah ke atas panggung dengan percaya diri. Ia meraih mikrofon, mengatur napas, lalu menatap para hadirin dengan tatapan berwibawa. Selamat malam, Bapak Direktur Utama, rekan-rekan sekalian, dan keluarga tercinta. Bram memulai pidatonya dengan suara berat dan tegas. Malam ini bukan hanya perayaan kenaikan jabatan saya, tapi juga perayaan ulang tahun pernikahan saya yang kelima dengan istri saya yang hebat, Citra. Semua mata tertuju pada Citra. Bram menunjuknya dengan dramatis. Citra adalah pilar dalam rumah tangga kami. Wanita yang sabar, penurut, dan selalu mendukung saya dalam kondisi apapun. Sekalipun badai menerpa, ia akan berdiri kokoh untuk mempertahankan keluarga ini. Terima kasih, sayang. Tepuk tangan kembali membahana. Beberapa ibu-ibu menitikkan air mata, terharu oleh pidato berbisa itu. Citra tersenyum tipis, lalu perlahan naik ke atas panggung, berdiri di samping suaminya. Terima kasih Mas, kata Citra lembut, mengambil alih mikrofon. Saya juga ingin memberikan hadiah spesial untuk Mas Bram dan juga untuk Mbak Bella, yang sudah banyak membantu Mas Bram bekerja siang dan malam. Bram mengerutkan kening. Bella? Kenapa nama Bella disebut? Di sudut, Bella yang sedang minum tersedak kecil. Silakan, kata Citra. Suaranya kini terdengar dingin dan tajam, kontras dengan senyum manisnya. Saya sudah menyiapkan sebuah video kenangan. Sebuah rekaman kejujuran yang langka di zaman sekarang. Citra memberi isyarat pada sepupunya yang sudah ia instruksikan sebelumnya. Putar. Lampu taman padam seketika. Fokus semua orang tertuju pada layar putih raksasa. Bram tersenyum, mengira itu adalah montase foto pernikahan atau liburan mereka. Namun, yang muncul di layar bukanlah foto pengantin. Yang muncul adalah rekaman video yang bergoyang-goyang. Koridor hotel berkarpet merah. Suara napas Citra yang memburu memenuhi speaker taman dengan kualitas jernih. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu dalam video itu terdengar seperti palu hakim. Wajah Bram berubah kelabu seketika. Gelas di tangan Bapak Direktur Utama berhenti di udara. Keheningan mencekam menyelimuti pesta. Di layar, pintu kamar 303 terbuka. Wajah kaget Bram muncul. Lalu di belakangnya, wajah Bella yang mengenakan kemeja pria. Suara manja Bella terdengar jelas. Siapa? Sayang. Kok lama banget? Pekikan tertahan meledak di antara para hadirin. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman. Matikan! Matikan! Teriak Bram panik. Ia berlari ke arah operator. Tapi sepupu Citra dengan cepat mengunci laptopnya dan mundur. Video berganti. Kini menampilkan foto-foto dokumen bank, sertifikat rumah, bukti transfer uang muka apartemen atas nama Bella Anindita, dan foto buku kontrol kehamilan Bella. Citra kembali berbicara melalui mikrofon. Suaranya tenang, tapi terdengar lantang di tengah kekacuhan itu. Bapak dan Ibu sekalian, inilah lembur yang dilakukan suami saya. Menggadaikan rumah warisan ayah saya, rumah tempat anak kami tinggal, untuk membelikan apartemen bagi selingkuhannya yang sedang hamil. Bella menjatuhkan gelasnya. Kaca pecah berderai di atas rumput. Seperti wajahnya saat ini. Semua orang menatapnya dengan jijik. Para istri pejabat yang tadi memujinya dengan ramah kini menatapnya seolah melihat kotoran. Bram berbalik menatap Citra. Wajahnya memerah karena amarah dan malu. Citra, kamu gila.
Kamu menghancurkan karierku. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Mas. Balas Citra datar. Bapak Direktur Utama berjalan menembus kerumunan. Wajahnya gelap karena marah. Ia naik ke panggung, merebut mikrofon dari tangan Citra, dan menatap Bram dengan tatapan membunuh. Bramantyo, suara Dirut bergetar karena emosi. Saya tidak menolerir perilaku amoral Anda, penggelapan aset keluarga, perselingkuhan dengan bawahan. Anda telah mempermalukan perusahaan. Pak, ini salah paham. Ini rekayasa. Bram mencoba membela diri, berlutut di kaki atasannya. Diam. Mulai Senin, jangan injakan kakimu di kantor. Surat pemecatan akan dikirim besok. Dan Anda, Bella, Anda juga dipecat secara tidak hormat. Bram merosot ke lantai panggung. Dunianya hancur dalam hitungan menit. Karier, reputasi, kehormatan semuanya lenyap. Citra menatap suaminya yang menyedihkan. Ia mengambil map biru dari balik meja MC. Dan satu lagi, Mas. Citra membuat Bram mengangkat kepalanya. Ingat akta yang kamu tanda tangani di notaris kemarin? Yang kamu kira untuk menyelamatkan aset dari pajak? Citra membuka map itu, menunjukkan isinya pada Bram. Ini adalah akta pengakuan bahwa rumah ini beserta isinya adalah 100% milikku. Dan karena rumah ini milikku, pagi tadi aku sudah ke bank dan membatalkan pencairan dana 10 miliar itu. Mata Bram terbelalak seolah mau keluar. Apa? Dibatalkan? Ya. Jadi, kamu tidak punya uang, Mas. Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu punya utang 5 miliar yang sudah cair dan kini menjadi utang pribadimu. Dan kamu punya bayi yang harus dinafkahi. Bella menjerit mendengar itu. Mas Bram, katanya uangnya cair hari Senin? Apartemenku gimana? Uang mukanya hangus. Citra tersenyum puas. Ia menunjuk ke arah gerbang yang terbuka lebar. Sekarang, silakan keluar dari rumah saya. Bawa juga selingkuhanmu. Bawa hanya pakaianmu. Jangan bawa apapun yang kubelikan atau yang kau beli dengan uang curian dariku. Citra, bagaimana bisa kau lakukan ini? Isak Bram. Air mata frustrasi mengalir di pipinya. Ia mencoba meraih kaki Citra. Kita ini suami istri, sayang. Bima butuh seorang ayah. Citra menendang tangan Bram dengan pelan, menjauhkannya. Ayah Bima sudah mati di kamar 303, kata Citra dingin. Satpam, tolong seret sampah ini keluar. Dua petugas keamanan yang sudah disiagakan Citra segera naik ke panggung, menyeret Bram yang berteriak-teriak dan Bella yang meraung-raung keluar dari gerbang rumah megah itu. Para tamu menyaksikan proses pengusiran itu dengan ngeri sekaligus puas. Citra berdiri tegak di tengah panggung, di bawah lampu yang kembali menyala. Ia sendirian, tapi tak pernah merasa sekuat ini. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa manis malam ini. Namun, saat ia turun dari panggung, kepalanya tiba-tiba pusing, dunia sedikit berputar. Mungkin karena kadar adrenalinnya yang turun drastis. Ia berpegangan pada tiang tenda. Pak Surya muncul dari antara tamu, menepuk bahunya dengan lembut. Anda hebat, Bu Citra. Ayah Anda pasti bangga. Terima kasih, Pak, bisik Citra. Tinggal satu langkah lagi. Apa itu? Menjadikan puing-puing ini istana yang baru, jawab Citra sambil memegangi perutnya yang mendadak mual. Tunggu. Mual? Citra tertegun. Ia menghitung tanggal di kepalanya. Saking fokusnya pada stres dan balas dendam, ia lupa bahwa ia sudah telat datang bulan selama 2 minggu. Jangan-jangan, 6 bulan telah berlalu sejak malam pesta yang menggemparkan itu. Citra duduk di kursi rotan di teras belakang rumahnya, menikmati angin senja yang membawa aroma melati. Di tangannya, secangkir teh kamomil hangat mengepulkan uap, menenangkan sarafnya. Rumah ini kini terasa berbeda. Tak ada lagi aura ketakutan, tak ada lagi bayang-bayang kebohongan. Dinding-dinding rumah seolah ikut bernapas lega, seperti pemiliknya.
Tangan Citra mengelus perutnya yang kini mulai membuncit jelas di balik gaun hamil berwarna peach. Ya, dugaannya malam itu benar. Ia mengandung anak kedua, buah terakhir dari pernikahannya yang karam. Awalnya, Citra menangis, merasa Tuhan sedang mempermainkannya dengan memberinya satu lagi ikatan darah dengan pria yang ia benci. Namun seiring waktu, Citra sadar, bayi ini tidak berdosa. Bayi ini adalah miliknya. Darah dagingnya, yang akan ia besarkan menjadi manusia yang jauh lebih mulia dari ayahnya. Tawa Bima terdengar dari arah kolam renang. Anak itu sedang belajar berenang dengan guru privat barunya. Wajahnya ceria, pipinya merona. Bima sudah lupa dengan kesedihan ditinggal ayahnya. Anak-anak punya insting yang tajam. Mereka tahu di mana letak kenyamanan yang sejati. Dan bagi Bima, kenyamanan itu ada pada ibunya yang kini selalu tersenyum tulus, bukan pada ayah yang sibuk dengan rapat-rapat palsunya. Citra mengambil ponselnya di atas meja. Ia membuka aplikasi M-Banking. Angka yang tertera di sana membuatnya tersenyum lega. Bisnis catering premium yang ia mulai dengan sisa tabungannya dan bantuan Pak Surya berkembang pesat. Ceritanya yang viral dari mulut ke mulut tanpa menyebut nama mendapat simpati dari banyak ibu-ibu sosialita yang kemudian memesan catering darinya. Citra bukan lagi janda yang bergantung pada harta gono gini. Ia adalah pengusaha wanita yang mandiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Tapi Citra hafal 4 angka terakhir nomor itu. Itu adalah nomor baru Bram yang kelima. 4 nomor sebelumnya sudah ia blokir. Citra tidak langsung membukanya. Ia hanya membaca pratinjau pesan itu dari layar kunci. Pengirim tak dikenal. Sayang, tolong balas. Aku sakit. Bella ninggalin aku sama bayinya. Dia nggak mau urus bayi kalau nggak ada uang. Aku sudah 3 bulan nunggak kontrakan. Diusir. Bisa pinjami uang? Atau setidaknya, demi Bima, izinkan aku tidur di garasi. Sayang, aku kan ayahnya. Citra mendengus pelan. Tak ada sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Hatinya sudah membeku untuk pria itu. Dari informasi yang Citra dengar lewat jaringan teman-temannya, karma bagi Bram bekerja sangat cepat dan kejam. Setelah dipecat secara tidak hormat, namanya masuk daftar hitam di industri sejenis karena kasus penggelapan aset. Tak ada perusahaan yang waras mau mempekerjakannya. Bram dan Bella sempat tinggal di rumah kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta. Sisa pesangon Bram yang tak seberapa habis untuk membiayai gaya hidup Bella. Dan saat uang habis, cinta pun lenyap. Bella, yang hanya mencintai fasilitas Bram, mulai menunjukkan sifat aslinya. Pertengkaran tak henti-hentinya terjadi, diiringi tangisan bayi mereka yang lahir prematur karena stres. Dan kini, Bella telah meninggalkan Bram yang bangkrut, yang tak punya pekerjaan, tak punya rumah, tak punya harga diri, bersama bayi mereka yang baru lahir. Citra membayangkan Bram yang dulu gagah dengan setelan mahal, kini duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh, mengetik pesan itu dengan tangan gemetar, mengemis. Mama. Panggilan Bima membuyarkan lamunan Citra. Citra menoleh. Bima berlari ke arahnya, basah kuyup dengan handuk melingkar di leher. Ma, kata Kak Pelatih, aku sudah bisa gaya bebas loh. Nanti kalau adik bayi lahir, aku yang ajari berenang ya, Ma. Kata Bima antusias sambil mengelus perut buncit ibunya. Citra tersenyum, mengelus kepala basah putranya. Iya, nak. Bima akan jadi kakak yang jauh lebih hebat dari laki-laki manapun yang Mama kenal. Mama lagi apa? Bima melirik ponsel di tangan Citra. Citra kembali menatap layar ponselnya. Pesan dari Bram masih di sana, menunggu belas kasihan yang tak akan pernah datang. Bukan apa-apa nak. Cuma pesan sampah, jawab Citra tenang. Jarinya bergerak melintasi layar. Blokir. Hapus. Citra meletakkan ponselnya dengan posisi terbalik. Ia tidak butuh masa lalu. Ia punya masa depan yang cerah di sini. Rumah ini telah sepenuhnya menjadi miliknya. Sertifikatnya aman di brankas. Hatinya aman dalam ketenangan.
Citra kembali menyeruput tehnya. Matahari sedang terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan gradasi keemasan yang indah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Citra merasa benar-benar hidup. Ia bukan lagi istri Bram. Ia adalah Citra, ibu dari Bima dan bayi di dalam kandungannya. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan, dan mengembuskannya perlahan, bersamaan dengan nama Bram yang lenyap selamanya dari hidupnya. Langit memang menggelap, tapi bagi Citra, fajar baru saja menyingsing.